Sekarang itu fokusnya ke hubungan antara sastra, budaya, dan pendidikan. Apa hubungannya kira-kira di pendidikan? Namanya mata kuliahnya kan Introduction to Education Literature, Edu Literature, ya kan ya? Kira-kira sastra hubungannya apa di pendidikan? Kenapa sastra ini harus masuk pendidikan gitu lah? Menurut teman-teman diskusi dulu. Kenapa sastra masuk di pendidikan? Kalau baca juknis pasti bisa jawab. Kalau sudah baca juknis pasti sudah bisa jawab. Karena yang mengeluarkan kemarin juknis sastra itu kan Kementerian Budaya dan Pendidikan Menengah ke bawah kan. Untuk sekarang kan kementerian dibagi dua ya, untuk Kementerian Pendidikan Menengah ke bawah sama mengatas. Kemendikbudrismen ini baru. Dan di situ tuh wajib masuk sastra. Wacana sastra sama literasi. Beda, sastra sama literasi beda. Sastra sama literasi beda. Tapi bagian bersinggungan iya. Tuh. Paling besarnya apa? Literasi. Di dalam literasi ada sastra. Literasi tidak harus novel, baca tulis, tidak. Kayak game, ya. Terus apa, video, diskusi, itu masuk literasi. Kira-kira kenapa kok sastra ini harus masuk dunia pendidikan, teman-teman? Bahkan bisa masuk ke pariwisata juga nanti lama-lama. Masuk ke pariwisata. Ada Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Apa hubungannya dengan pariwisata juga, wis? Ini duit tuh, Rek. Ini uang ini. Tiap kementerian itu punya dana ini. Eman kalau kamu nggak mengajukan dana di Mojokerto. Di sastranya, literasinya, di pariwisatanya, budayanya, ini menjual sekali empat ini. Pendidikan belum. Bukan. Ada dananya pendidikan. Les, kamu ngelesi itu ada dananya. Dapat kayak bos gitu, tapi yang fokus ngelesi. Kamu di rumah ngapain? Saya nggak sih. Nah, itu dapat dana kamu dari pemerintah. Berapa tahun sudah? Masih baru mau setahun. Bang. Setahun. Ada portofolio yang dibuktikan kamu ngelesi itu? Ada. Kayak masih Ada legal formal yang kamu itu ngelesi apa diri sendiri gitu. Inisiatif sendiri. saya ikut lembab. Ah, lembaganya yang dapat uang nanti. Kayak sekolah itu kan gurunya nanti kan nggak dapat kan yang dapat kan lembaga bos itu loh bos. Nah, Madin guru TPK dapat bosda namanya. Hmm. Nah, bantuan operasional dana agamaan bosda. Madin. Kalau bos dana biaya operasional sekolah ya kan. Semua kementerian pokoknya ada dana. Yang belum tersentuh sastra, literasi, pariwisata, kebudayaan belum pernah sentuh. Lingkungan hidup kamu menanam pohon pernah? Nah, ada buktinya? Nah, kata apa? Iya, tes di Oke, Pak. Kamu foto ya, kamu foto, terus masukkan GPT. Kamu jadikan berita. Promnya tuh buatkan berita saya menanam pohon. Allah ya. Kirim kirim ke Pak Igi, tak masukkan webnya Pak Igi. Selesai. Kalau gitu Jadi aja fotonya. portofolio, jadi portofolio ada mukamu menanam pohon gitu kan. Kalau diedit, Pak. Saya punya portfolio digital marketing. Oke. Kalau saya pas. Oke, stop. Digital, digital marketing. Digital marketing itu di bawah naungannya Kementerian Perekonomian berarti ya. Digital market itu kan ekonomi kan. Tidak bisa kalah sama UMKM. Kamu UMKM, digital marketing oh dapat. Kamu dapat harusnya dapat. Kalau kamu kan misalkan UMKM, kamu ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, nanti dapat pelatihan, ya kan? Kamu gitu. Enggak. Dari betul balai pelatihan itu. Di sini tuh kan, di sini Iya, pertigaan itu loh, kiri jalan itu kan. Ya begitu.
Iya, dapat begitu. Dapat bantuan itu. Outputnya harus apa? Ada apa? Selesai. Pokoknya ada dia. Nah, ini loh masalahnya pemerintah itu. Bayangkan kamu di Bali. Di Bali itu ekonominya jalan, pariwisata jalan, budayanya jalan. Masyarakat tani-tani itu jalan, petani-petani itu loh jalan. Kenapa? Kok jalan semua? Jadi pemerintahnya kreatif, masyarakatnya juga kreatif. Di Indonesia, di Mojokerto, ya di Mojokerto tidak kreatif. Akhirnya Pak budaya itu dianggap kuno, dianggap budaya itu ya dianggap apa sih? Desa Pak, ngono loh, apa ya? Misalkan bandengan wis lah, budaya kan bandengan ya, dianggap apa? Bandengan kalau kamu anggap apa bandengan? Wis katrok Pak, kuno kuno. Kalau di Bali enggak diperbaiki semakin bagus dari ogo-ogo, ya kan? Budaya Bali itu sangat disenangi. Tani itu loh dianggap desa kan kalau di sini. Mereka jadi wisata, bayangkan. Petani itu loh, jadi wisata. Loh, yang kemarin viral itu loh, kan ada kayak kafe. Kafenya itu kan ada kayak apa tani yang terasiring itu loh. Tahu kan? Terus petani nggak diajak apa apa wisatawan itu loh, hanya menikmati kafenya saja. Padahal mereka wisatawan kan juga lihat timnya juga kan. Nah, masyarakat tani di Bali itu loh nggak diajak sama pihak kafe. Hanya kan protes dikasih kayak baliho yang mengkilap-mengkilap itu kayak dikasih sen gitu loh. Kemarin itu beritanya. Tapi sekarang sudah selesai, sudah bagus. Sudah bersatu, bersinergi. Tani itu ada penghasilannya. Iya ya. Kalau di sini kenapa nggak dilestarikan? Karena mereka kurang menghargai budaya. Terus banyak loh. Hanya, iya, iya. Menghasilkan lagi, enak lagi. Gitu. Buat hotel, tadi saya nerangkan, buat hotel tidak, nggak boleh hanya menjual hotelnya saja, nggak bisa, nggak akan bisa survive, nggak akan sustainable, tidak berlanjutan. Kalau dia menjualnya hotelnya juga kearifan lokal, budaya, bahkan sayur mayurnya tani dia juga ikut menjual, perekonomian masyarakat terangkat, baru sukses. Kenapa kok budaya di Mojokerto ini nggak berkembang? Alasannya Karena tidak diperhatikan. Oke, SDM-nya juga. nggak nggak ada yang minat, ya. Loh, kok kamu kok tahu? Kamu kok tahu? Tahu lah, Pak. Iya, tahu ini. Jadi bener. Tuh, anaknya sekarang ini. Oke. Iya, budayawan di Mojokerto itu sulit diatur karena memang punya identitas ego masing-masing mungkin ya, karena punya mau kemauan masing-masing, punya gini begini begini begitu. Iya, susah diatur. Kenapa kok susah diatur? Merasa si paling benar. Betul. Jangan ada kecemasan. Enggak. Susah diatur itu karena literasi mereka ini kurang, kurang, kurang. Mereka kurang, Kami ini. belum betul, minat bacanya minim. Dari kecil itu minat bacanya minim. Kamu tahu ini negara Kertagama? Negara. Kitab namanya Kitab Negara Kertagama. Apa itu? Nah, iya. Dia sudah Soma, Amputan Tular, ya, Panca, itu. Iya ya. Tahu Pararaton? Hah? Pararaton, nggak tahu. Padahal budaya kamu sendiri itu. Kalau di Bali itu di ini diperhatikan betul itu. Desa kamu nama desanya? Hah? Desanya namanya apa? Nama desamu apa namanya? Desa namanya? Heeh. Wonodadi. Kenapa kok namanya Wonodadi? Nah, tahu. Desanya sendiri, di sekitarnya sendiri loh nggak tahu. Ini perlu literasi sastra sekitar. Oh, desanya apa? Macul. Artinya, maksudnya apa itu? Sejarahnya nggak tahu. Kamu? Heeh. Saya tahu yang maksudnya itu kelurahan. Iya, sama itu lah. Keranggan. Tahu dari mana kata-kata keranggan? Itu bahkan
bisa nama desa kamu itu sudah beralih 3 kali. Beralih, beralih, beralih begitu. Ah, kan? Ada sejarahnya. Loh, kamu tuh Magersari yang kuburan belok itu ya. Yang ada tubuhnya itu. Bentar itu kan kamu. Oh, bentar. Salah, salah. Lah iya, mana ada simpang 5. Satu, dua, tiga. Oh iya, 5. Oh iya, ya, saya ke situ ya kamu. Ya, menurut sih, ero ceritanya ya kamu ya. Loh, kan iya di bawahnya patung bebek ada tulisannya. Ada ceritanya di bawah patung bebek itu pas. Gak sih ngantil kok rasaku. Kamu kalau di Bentos kan ngenteni lampu merah ya, di kiri jalan itu loh, di Tugu, kiri jalan ada ceritanya. Iya, ya kita karena minim literasi itu masalahnya. Ya kita harus akui kalau kita itu literasinya minim kurang. Bener kan? Mm-mm. Semakin literasi rendah, semakin sulit diatur. Iya, semakin kasta itu semakin muncul. Logika mistika semakin kuat kalau literasi kurang itu. Di India itu suku Dalit nggak ada literasi sama sekali, nggak boleh nggak boleh belajar bahkan. Itu dianggap lebih rendah daripada hewan orang itu di suku Dalit itu. Kan ada kasta-kasta Brahmana, Siwa itu ya. Misalkan saya itu misalkan Brahmana, bayang-bayang saya itu diinjak sama suku Dalit, orang dia itu dari keturunan orang Dalit ya. Iya tak bunuh itu sah. Bayang-bayang padahal diinjak. Berarti kalau misalnya apa orang Bali injak bayang-bayang kasta Brahmana nggak boleh. Nggak boleh. Allah ya kali. Jadi Brahmana itu. Nggak boleh. Jadi literasi kita perlu ditingkatkan, identitas kita seorang di Mojokerto ini harus dimenangkan lagi. Tidak masalah. Yang penting kan budayanya masih tetap muncul. Kamu tahu di Bali itu banyak sekali pendatang, bahkan orang luar negeri tinggal di situ. Ya. Tapi tetap dia budayanya tetap bisa jalan ogoh itu. Bahkan mereka yang ikut budayanya orang Bali, orang luar itu loh. Berhasil. Padahal keturunannya ya dari Mojokerto orang Bali itu. Kalau sejarahnya ya tersingkir pelan-pelan lari di daerah Bali. Tuh. Padahal awalnya itu dari sini, nenek moyangnya itu. Orang Bali kalau yang Hindu puji apa gitu, ke Penanggungan situ, Jolotundo gitu, ke sini. Mandi ya. Ya, nah, kirap itu pasti ikut orang Hindu sebagian. Pemandian Jolotundo. Tahu nggak? Kita orang India kalau ngomongnya bahasa satu orang biasa. Iya, iyalah. Tapi yang India yang ada selatan ada yang pokoknya dua. Ya, yang tidak elit ini yang suka nyembah-nyembah ini. Yang literasinya rendah itu yang ini, yang bagian yang kumuh. Perindapan itu loh yang kamu lihat tuh. Nah, itu yang suku. Iya, nyembah apa? Tanah gas itu loh Pak disembah. Iya. Beliefnya tinggi ya Pak. Kamu kan juga sama orang Indonesia ini. Nggak tahu kamu. Masih Bapak. Oh, mencoba siapa? Mungkin kamu orangnya berpendidikan ya. Tapi kalau literasi rendah kayak kamu di arah yang lebih pelosok lagi, ada yang serem dikit dikasih sesajen, dikasih sesembahan, disembah berarti kan, sesembahan, sesajian, dianggap keramat, dikasihkan kayak bunga-bunga, terus telur, pisang, uang. Iya, tapi mereka kan salah paham. Kan sudah saya kasih tahu kan, sesajian itu menghormati, iya kan? Sejarahnya itu kan menghormati leluhur, iya kan? Menghormati budaya,
Ya kan? Kalau kita itu hidup berdampingan dengan alam, iya kan? Iya dong. Tapi mereka pahamnya nggak begitu. Disembah itu bisa menghasilkan uang. Togel, tahu togel? Kayak ngono-ngono iku lah, versi Paula. Kayak kan loh. Iya, makam dikit dibangun, betul dalamnya itu nggak ada apa-apanya. Ya, rumahnya. Cuma nisan patilasan gitu aja. Di situ terus kamu ngaji-ngaji, nyembah gitu. No way. Bahkan dia orang yang beragama. Masih di kedukun masih banyak kan? Iya kan? Dia sakit masuk angin misalnya kedukun. Dipikir mari ngicai anak jin. Wow. Dagangannya gak laku dipikir diguna-guna sama tetangganya yang iri kan. Pasti begitu kan? Ya. Sama kayak perindapan. Iya. Ya enggak bisa dong, enggak bisa dong. Ya enggak bisa dong. Alamnya kan berbeda. Kalau kita ngomongkan di Al-Quran bisa melihat, tapi di kondisi tertentu, alamnya tertentu, yang jarang dimasuki manusia. Bisa kalau kamu itu anak, misalkan anaknya dukun gitu ya, bisa ya. Terus kamu ditumbalkan, Jangan. berarti kan kamu bagian dari tumbal itu ya. Wes, ya bisa pasti itu melihat. Siapa itu? Ini. Oh, nggak tahu kayaknya. Suami. Risa. Risa Sarasvati. Ada, jin itu ada. Kita harus percaya itu ada makhluk selain manusia ya. Literasi itu di Al-Quran ada, literasi itu kan ada. Dan di di mereka ada yang baik, ada yang tidak baik. Begitu. Ini sama kayak manusia. Iya, yang sama. Ya ada, tapi yang kuntilanak, suster ngesot, apalagi sundel bolong, genderuwo, yang menakut-nakuti kamu itu, kamu di dalam agama kamu nggak boleh takut. Justru kamu harus nggak boleh takut, harus berani. Kunyang, wis pokoknya di kunyang, kunyang, Ya, kuyang, kunyang. Seru aku kayak gitu. Itu kan difabel kan, difabel kan. Masa kamu takut sama makhluk yang difabel? Kamu kan utuh. Maksud sama suster ngesot gak punya kaki kamu takut? dulu kecil kalau mau. Pocong itu kan dia nggak bisa jalan normal, loncat-loncat aja kan. Eh, Memang aneh kalian ini. Kena film itu loh, kena ya. frame film itu loh. Pentingnya sastra itu begitu. Penting sekali literasi itu. Film itu literasi, termasuk literasi. Jadi memframing masa kecil kamu biar takut sama hantu. Betul, paling sempurna makhluk paling sempurna itu manusia, literasi dalam. Berarti kan kalau pakai logika kan sebaik-baiknya makhluk halus, ya itu paling jelek-jeleknya kamu manusia. Paling manusia paling bajingan itu ya. Itu paling bagus daripada paling baiknya suku apa bangsa-bangsa yang lain. Tapi nggak boleh sombong ya. Jangan sombong. Kira lah. Peran sastra, literasi itu di dalam dunia pendidikan, budaya, pariwisata itu sentral. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Semakin banyak industri, semakin industrinya semakin banyak ya, kreativitas manusianya semakin rendah. Kreativitasnya itu semakin pasti semakin rendah karena industri semakin meluas, ya kan? Ekonomi, TikTok itu termasuk itu ya. Akhirnya apa? Kamu nggak kreatif. AI itu tidak kreatif, bikin nggak kreatif. Sastra itu menjadikan kamu kreatif. Coba mau kamu menulis hari ini. Yang kamu alami hari ini yang paling unik, kamu tulis satu satu note aja di tulisan binder kamu itu. Coba satu, besoknya satu lagi. Wah, kreatif kamu. Yang nanti saya prediksi di Indonesia itu bodoh semua, kamu yang paling pinter. Kalau kamu kalau kamu bisa masih menulis atau membaca lah minimal. Kalau mau nggak mau membaca, ya ketemu orang yang suka baca lah minimal begitu. Komunitasnya itu yang suka baca-baca lah gitu. Kan kita kan pernah baca filosofi teras. Filosofi Oke, teras. Oh, iya enggak? Enggak. Oke, nah, coba ceritakan. lupa kalau kita enggak. Pokoknya yang covernya putih, terus ada gambarnya orang ngopi. Banyak filosofi kopi itu.
Kok teras? Jerami mangga itu kok. Enggak tahu apa yang belum pernah baca. Intinya apa sih? Lupa. Eh, Tentang itu dari punya Yunani. mitologi Yunani. Ya, kata yang saya itu tentang kampus. Oh, apa itu? Saya pengennya baca yang sejarah yang disembunyikan di dunia yang belum. Oh, Yang warna hitam. oh, ya. Oh, Oh, yang ini tak, buku apa sih ini? pokoknya Lali aku jenenge buku ini namanya. sejarah Tuhan juga pernah baca. Sejarah Tuhan itu karangannya Karen Armstrong. Nah, ini baca itu. Karen Armstrong Sejarah Tuhan pernah baca. Tapi yang filosofi teras tidak pernah baca. Tentang apa? Pernah baca. Ada kok filenya Pak. Hmm. Ya, kamu sering-sering apa yang kamu unik hari ini tulis. Misalkan kamu kemarin ketemu siapa gitu ya, dia unik menurut kamu, tulis saja. Terus dah unik. Jadi begini, unik itu kan bukan berarti eh, bentuknya aneh, tidak. Tapi otakmu yang aneh. Ya, di imajinasi kamu yang harus kamu tonjolkan. Contoh ya, contoh ya. Kayaknya kemarin sudah tak ajari caranya menulis. Contoh satu ya, kamu mau menulis cerpen misalnya. Ini ada namanya teori anti-social life. Anti-social life. Kamu banyak mendengar dan melihat daripada berbicara. Sehari itu kamu jangan berbicara atau bertingkah laku yang aneh. Pokoknya mendengar sama melihat. Misalkan kamu, kalau Pak Ikil dulu ya, kalau Pak Ikil dulu kan di Malang. Di Malang itu naik bus ke Arjosari. Di Porong ini loh. Bus kuning sampai ke pertigaan Porong gitu. Atau mana sih? Apollo. Kamu tahu nggak Apollo? Nah, Nah, Apollo itu naik bus sampai ke Arjosari Malang. Pas nunggu ngetem, busnya ngetem, saya itu ada warung, gitu ya, ada warung apa? Lalapan begitu, lele, pecel lele gitu loh. Saya lihat ada laki-laki berkaos putih. Dia lari-lari soalnya hujan. oh, Nah, nah. pernah kan? Kayak gitu caranya. Anggapan ini itu unik, meskipun dia itu biasa aja. Kamu yang memaknai itu unik. Pernah cerita kan? Sehari ini kamu bertemu orang-orang, tapi pikiran kamu liar gitu loh. Itu dilatih itu. Kamu punya super power, kamu punya punya keahlian unik kamu. Melihat Pak Ikil misalkan, apa yang aneh dari orang ini ya? Tulis saja. Ketemu di depan Unim ketemu ada yang pink-pink, banner pink. Nah, itu kan ada yang aneh, sesuatu yang aneh misalkan ya. Tulis saja ditulis. Bukan berarti negatif ya, yang unik gitu. Wes. Apa itu? Coba cerita. Ya, ya. Oh ya. Sambal es, pakai H. Oh, wes. Nah, boleh itu, boleh. Pak ini pernah juga bertemu orang yang hobinya melihara burung. Ayah kamu pelihara burung. Apa yang bikin burung itu mahal? Tahu nggak kamu? Melihara burung apa ayah kamu? Perkutut. Suka bebas, nganu emprit. Bukan ada sederhana Pak. Itu tuh habis itu pokok Atau terus dipelihara. Hmm. nanti kasihan. Tapi burungnya itu unik nggak? Loh, kasih unik. Mahalnya burung itu karena yang punya itu memberi keunikan. Contoh, ini sama-sama burung perkutut ya. Perkututnya dia itu ada yang aneh. Ada bentolnya sedikit gitu loh, hitam gitu. Terus jadi mahal itu. Bahkan nya saya ketemu orang jualan burung ya, hobinya burung. Dijual mahal. Kenapa? Gara-gara nya. Tahu nya? Dia tuh konsisten ngengeknya tuh di situ terus. Jadi tertimbun satu aja gitu naik itu. Jadi cerpen kan? Jadi mahal itu.
Amat. Nggak spesial amat. Kamu yang memberi value, memberi makna. Jadi dia mahal. Apa sih? Itu Biasa-biasa aja. Diamond, diamond, berlian itu sebenarnya itu murah. Marketing aja yang bikin dia mahal. Value, kamu marketing kan, yang bikin mahal itu kan value-nya kan. Betul. S3 marketing, ingat ya. iya, Orang oh ya, betul, betul ya, Pak. Berlian itu sebenarnya banyak dan bisa diproduksi bahkan. Ada cerita narasi berlian itu ditaruh di cincin yang bagian kiri. Kenapa? Karena urat saraf yang jari kelingking yang kiri ini nyambung ke hati. Jadi cerita mahal dah itu. Untuk pernikahan kan harus pakai berlian. Lah memang memang harus dikarang. Nya konsisten numpuk dari satu burung. Mahal. Gara-gara loh. apa? Ya, ya. Itu namanya sastra ya gitu. Iya, uang kertas kan saya ulang-ulang ya. Uang kertas kalau nggak ada 100 ribunya, nggak ada value-nya, nggak ada angkanya 100 ribu ya nggak akan jadi uang kertas biasa. Ingat-ingat itu. Kamu budaya di Mojopahit, di Mojokerto ini, kalau nggak ada yang merangkai sastranya, ya hanya sekedar bandengan cuit-cuit nyeruduk gitu aja. Dadi-dadi, ngono ae. Mistis lah gitu. Jadi kurang edukatif. Siapa yang harus berperan? Ya kamu ini, Saya. agent of change, agen perubahan. Yang kumuh jadi baik, yang bandengan awalnya jadi jelek jadi baik sampai itu kalau kemauan aja. Apa yang unik-unik, yang aneh-aneh itu yang kamu anggap aneh. Marketing itu, S3 marketing itu. Ah, Apa yang intinya? Kreatif, idenya unik gitu. Original, unik, kreatif lah. Kalau kamu sering nonton TikTok, nggak unik lagi dah. Karena itu template. Di TikTok kan ada kayak ini ya, ada apa sih itu ngarani? Gunakan template ini gitu loh. Nah, yang untung siapa? Yang punya template pertama. Heeh. Dipakai orang lagu yang menciptakan lagu yang pertama yang dapat untung kan? Iya dong. Ah, yang kamu yang menggunakan pasti nggak untung. nih, berikutnya. Soalnya untung Kalau saya cuan maksudku cuan lah, gak cuannya gak untung dong. TikTok kamu ada uangnya? Pasti nggak ada. TikTok ada uang. Iya, kamu ngedit itu jadi profesi sebenarnya, editing loh. Jadi sebuah template nanti kan kamu kalau template-nya kamu ini banyak yang make, dapat uang kan? Iya, Cici, ya dong. cici. Di remix ya. Ya gitu-gitulah ngomongnya. Harusnya sastra ini ya betul bertransformasi ke digital. Harusnya memang. Bantengan ini gak payu pasti ya, gak bertransformasi. Ludruk, kemarin saya bahas itu nggak akan kalau nggak bertransformasi ke digital ya akan ditinggalkan. Bisa, tapi harus memang benar-benar komunitas. Kayak di Bali itu kan sistemnya kan komunitas ya budayanya ya. Kayak kewajiban gitu loh. Ogoh itu kayak ritual gitu loh. Benar-benar sakral gitu loh. Nah, itu coba kamu cek kalau mau jalan-jalan ke Ruat Air Jolotundo. Itu ada bulenya biasanya. Hanya dia kepingin tahu ruat air itu gimana. Ruat air. Kamu di desa kamu ada ruat air? Ada ruatan desa. Kuat, kuat, Ruat. Di ruat kuat, biasanya itu di Slametti. Ada kan? waktu. Iya ruat head shop boleh. Baca. Bancaan. Ya. Nggak ada unik-uniknya. Kalau di rumah, orang ada lumayan basah masih ada kayak nanggung ludruk. Nangkep lodro. Bagus itu sebenarnya. Lek Pak Ikil dulu di Pengaran rumahnya pakai kecil ya Pengaran itu. Itu di atas air itu di Jajarjo itu. Ada kayak buat anak nasi itu lah. Kamu ngerti ngaran?
Kamu ngarang-ngarang. Iya, betul buat nasi betul. Itu naik. Ini kan permukaan air sungai ya. Ya naik gini terbang. Hmm. Pas ruat desa. Sekarang kadang nggak ada ruatan, hilang. Namanya makanya peh ngaron. Tempeh untuk nasinya itu sama ngaron untuk anak nasi. Heeh, peh ngaron. Kamu tadi apa namanya? Magersari, Kerangka. Kamu tadi apa? Orang tadi Heeh. Kamu kalau mojo. Malungojo. Pasti ada sejarahnya itu. Itu kamu value klaim-klaim value selesai. Kamu ke mbahmu atau ini apa? Kalau jalannya jalan-jalan apa, jalan salah, jalan apa. Itu kurang kreatifnya yang memberi jalan. Orang orang kurang kreatif. Kamu berbeda. Nama-nama buah. Itu anakku TK itu bahasa ABC nama-nama buah. Ngono. Ada salaknya. Jalan apa, jalan apel. Ada apelnya. Nah, Oh, sebagian mungkin khas apel gitu ya. enggak di toko apa? Ada apelnya berarti. Kayaknya asal kasih nama deh. Kalau dusun saya itu kan namanya Karangnongko. Dulu itu Ya, karangannya itu ada nongkonya. Nah, itu dibuat cerita itu. Lebih kronik lagi. saya penemu Dengan runtuh. Jadi film kan sastra. Loh. ya kan? Iya, itu ya Allah, Rek, sekarang itu loh ada AI template bahkan untuk derajin-derajin itu loh. Yang AI itu loh. Template itu ya. Ya Allah, ya Allah. Dia membuat Nah, itu bisa itu. Tapi kan short. bosen lah lama-lama orang lihat derajin itu polanya sama. Sekarang template kamu lah gitu kan. Terus akhirnya lama-lama kan viral kalau dikumpulkan aja lama-lama viral. Tahu Van Gogh? Van Gogh tahu pelukis. Dulu lah dianggap lukisannya yang kayak apa sih? Yang mungkin itu nggak dianggap, Re. Di hari-hari tua dia kaya. Bahkan matinya itu dia meninggalkan warisan uang banyak untuk anak turunnya. Ya, gara-gara dia punya template baru khas Van Gogh. Nah, desa kamu Karangnongko misalkan. Apa yang unik dari Nongko? Kan sudah pernah itu lagi cerita nih beton dulu itu kan. Itu kan cerita itu. Real nggak tahu. Bebas dong cerita fiksi kan. Sastra itu kan fiksi. Non non real kan. Fiksi itu kan tidak nyata. Nah, nah. Tapi seolah-olah nyata. Iya kan? Kamu percaya kan dulu awang-awang itu dari beton itu. Betulnya saya nggak tahu realnya kayak gimana. Iso aja Pak itu cerita ngawur. Kamu tanya orang awang-awang, nggak ada yang ngerti. Pak itu buat langsung ya bisa saja. Iya kan. Coba kawan-kawan tanya ilang nggak ada yang paham. Mulai besok atau sekarang ya ini mulai menulis ya kamu ya. Menulis apa sih, Pak? Nulis sehari-hari. Besok. Kamu kan bisa nggak punya diary, dear diary. Kamu Dengar, kalau curhat ke tetanggamu ya. Pak. Ah, mau masuk nggak pernah curhat. Pak, itu hidup saya perfect aja. Kamu nggak pernah pesan ke tetangga itu. Pas pesan ke temanmu kerja, curhat dengan temanmu kerja pas ngopi gitu atau minum maca. Hidup Pernah kan? Masa nggak pernah apa nongki-nongki ke sama teman-teman? Ngomong apa itu? Curhat. isi orang. Itu namanya curhat. Gue Mereview ngomong yang ngerasani wong. bahasa gaulnya, Pak. Kamu tuh punya bakat, tapi gak disalurkan dengan yang baik. Ya, apalagi perempuan. Asli, bakatnya itu bercerita. Mereview orang. Oke, oke, oke. Iya, boleh lah. Positif lah. Mm-mm. Review kan positif. Oh, orang ini loh hidungnya kok mancung ya, ke dalam. Ngono kan contohnya. Positif. Pakai bahasa Indonesia. Gak apa-apa Indonesia dulu. Nanti kalau mau bahasa Inggris kan tinggal di bahasa Inggris kan. Pokoknya seenak mungkin, senyaman mungkin. Dikumpulin gitu ke Bapak, kalian. Janganlah, malu lah Pak Taman tak mau nolak tak gitu. Ya wes gak. Kamu sendiri personal project kamu sendiri. Atau
buktinya aja, tapi kalau sih Iya. bisa saya. Kamu bisa bercerita ke Pak Iqbal, curhat tentang apa yang kamu temui. Ya bikin menarik. Gak punya uang yang menarik ya apa? Ya apa caranya? Cerita. Namun, kamu punya pengalaman unik, coba sih cerita ke Pak Iqbal. Punya pengalaman unik apa? Tadi itu sudah itu ketemu kata-kata fresh, SK double. Pak ya, Ya ada yang unik, itu tuh nggak bermakna. Kamu kamu hidup di keramaian tapi tetap sepi ya, ya hatimu ya. Ada yang memahami dirimu ya. udah saya kalau di jalan juga itu di jalan saya tuh gak pernah ketemu kejadian gitu, tapi pikiran saya yang mau begitu. Nah, maksud saya itu ya. Makin lihat sering ngawur saya itu, Pak. Wah, parah. Saya itu suka coba ya tes experience. Kamu sampai rumah nggak boleh ketawa. Ini sastra itu uniknya begitu. Sastra ini uniknya begini. Kamu tahu doa? Itu kan the art of apa sih bahasa Inggrisnya merayu Tuhan itu apa sih bahasa Inggrisnya? Aku kok lali deh bahasa Inggris. Seni untuk merayu Tuhan kan. Kalau kamu saya minta uang, berarti kan nggak dikasih uang kamu sama Tuhanmu. Ayo apa kon? Kalau kamu berdoa dengan memuji dulu ke orang tuamu lah, kan dapat kan uang kan ke orang tua kamu, iya kan? Iya dong. Bahkan sastra itu saking saktinya, mantra, ada yang namanya mantra, itu kan sastra. Orang Indian kuno, suku Indian. Kalau mau menebang pohon, yang kan saya kan kemarin Oedipus itu menebang pohon besar itu ya, nggak kuat dong, besar gitu ya. Dikata-katai dulu, jelek, bodoh, pengecut, wes kamu jelek, 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 jelek. Dikasih mantra-mantra jelek-jelek gitu ya. Besoknya lemes, daunnya berguguran, baru dipotong. Gitu, suku Indian itu. Real ini real agak cerita ini gak ngarang. Ngefek, coba kamu kan ada penelitian kan air misalkan ya, kamu kasih Bismillah yang baik-baik kan The Miracle of Water itu loh bukunya. Kamu kasih buku buruk-buruk gitu ya, jadi buruk itu. Heeh. Jelek, bodoh, 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 bodoh. Tapi kalau baik-baik yang introvert bahkan seintrovert apapun yang dia tuh hidupnya flat-flat aja gitu ya. Didatangi penelitian ini ya, didatangi laki-laki, terus setiap hari dipuji, kamu cantik ya, cantik ya. Jadi cantik ini yang perempuan yang introvert ini, beneran jadi cantik, dia berubah. Ada penelitian, banyak sekali penelitian tentang sastra itu. Karena kata-kata tadi itu, dia itu kasih persuasif kata tadi itu. Iya. Kamu kurang yakin dengan dirimu sendiri kan, akhirnya dapat bantuan dari orang lain misalkan. Kalau diri sendiri sudah bisa, oh saya pede. Kamu jalan tiap hari dengan pede, dalam hatimu ganteng gitu ya. Dalam hatimu kamu tuh cantik gitu ya. Jadi cantik kamu. Coba aja, coba. Pede itu inner beauty-mu lah pasti keluar. Meskipun kamu itu ada kekurangan, setiap orang punya kekurangan ya. Dapat jalan dengan yang ingin kamu dilihat orang itu apa? Yang ingin dilihat dari kamu itu apa? Misalkan. Value saya. Iya, kamu pintar misalkan. Kamu itu ingin dilihat orang sebagai orang yang pintar beredukasi. Coba aja. Nah, ini lama-lama lah sesuai dengan yang kamu dalam Kalau hati. tulisan saya pintar. Orang gila. Enggak begitu maksudnya Pak Iqbal itu enggak begitu. Value tadi itu value. Loh, di agama kita sama kan ketika berkaca, mengaca. Kan ada doanya kan, mantra, ya Pak, terus ya intinya kamu itu jadi yang cantik, orang yang cantik. Sama itu mantra itu namanya, doa itu doa-doa. Self apa sih ini jenenge? Self. Self efficacy. Iya. Eh, Ini gak ada jendelanya. maksudnya nama sumuk ya. Tapi terlalu terlalu Dingin. terlalu bersemangat. Bilang dingin, dingin, dingin. Ya. Enggak. Ini fisik ini. Ini di luar dirimu. Dingin. Dingin nggak ya? Mungkin bisa jadi dingin ya. Kamu cek kipas. Itu enggak, mantra itu enggak serta-merta langsung gitu, enggak. Prosesnya itu panjang, lama. Semakin mantra itu bagus, nilai estetikanya semakin cepat gitu terjadi. Tadi misalkan, tadi kamu apa bilang apa? Saya ingin kaya. Apa sih tadi itu? Bilang apa tadi itu?
saya kepingin uang kan gitu kan, cuman pendek dan tidak bermakna kan, value-nya kan rendah kan, estetikanya kan rendah, estetikanya nggak kecapai, harus terbujam gitu loh. Sastra itu gitu, menarik sekali ya sastra itu ya. Kalau didalami memang kuncinya sastra itu. Punya blog? Nggak punya. TikTok, kalau TikTokmu ada kata-kata mutiara gitu, bisa nggak kira-kira? Atau Instagram kamu? Ya, ada. Puisi atau apa? Jokes. Iya, ini. The harder you hold the pee, the hard your pee. Misalkan begitu quote-nya. Semakin kamu menahan pipismu, ya Pak, videonya Ica. Enggak, Siapa ya? kalau 4 bulan terus Ayo cari. Saya kepingin tahu apa itu, kita apresiasi ya. biasanya loh. No silly word ya, tidak ada kata-kata yang bodoh atau memalukan, itu tidak ada, semuanya baik. Itu proses kamu melatih diri aja, nggak apa-apa. Nah, Ica. Ini aku juga mau lihat ya, lihat proses. Jangan. Only in your God you should hope. Oh, hanya pada Tuhanmu kamu berharap. Wa ila rabbika farghab itu loh Pak saya itu. Gak pernah ada soal. Jadi kata-katanya iya, bagus banget memang Al-Quran ini. Gak ada yang bisa menyaingi. Iya, kok bisa ya? Saya ya sebagai seorang sastrawan itu nggak nggak bisa mikir itu ya apa caranya ini. Hanya pada Tuhan mula kami berharap lebih. Ini Tuhan Pak. Kamu tahu ini Mama Gufron, Mama Koli, Dengan Ica. sukses nggak dia? Sukses nggak? Uangnya banyak kan? Iya. Dari jamaahnya ya. Iya. Dia pakai sastra semut. Mama Koli Mimi Kili, itu apa? Allah. Jadi, Allah. Selamat maunya. iya, jadi kan, keren kan? Harus validasi tapi Pak. Kan enggak. Nggak apa-apa, ya apa caranya, sepenting dia berkarya. Kamu kan belum ada karya. Dia sudah berkarya, sastra semut. Jangan Pak. Loh, apa ya? Karisma, lek bahasa Jawa itu nyoni. Kamu seorang guru kayak Pak Akil begini guru. Nanti kamu kalau nggak punya karisma, nggak didengarkan muridmu. Kamu kalau ngajar kan tiap guru, tiap orang alim ada karisma yang menarik kan ya. Kalau di TikTok mungkin nggak kerasa karismanya. Kalau kamu langsung mungkin jangan-jangan kamu jatuh cinta sama si Mama Gufron. Belum tentu loh. Ketika kamu berjumpa langsung, wow, amazing. Suka kan, lucu kan, hiburan kan ya. Oh iya, estetika tinggi itu pertama syaratnya kemarin kan dulce et ile kemarin ya. Ada informasi yang disampaikan dan ada hiburan. Kalau hanya info saja tanpa ada hiburan, ada jokes-jokes begitu, Dari nggak akan dilihat orang. Gus Dur itu bapaknya jokes itu Gus Dur. Sering beliaunya itu membuat jokes-jokes yang awalnya rumit ya. Beliau jokes jadi sederhana dan bagus gitu. Enggak sekarang itu yang sederhana jadi rumit. Kamu menyederhanakan yang rumit harusnya. Dengan kata-katamu itu yang ruwet jadi mudah. Enggak, kalau kamu kan biasanya gini lah, Pak Iqbal lihat di Instagram atau medsos. Kamu masih sayang aku gitu kan. Ya. Nanya pacarnya gitu. Kamu masih sayang nggak sama aku gitu kan. Mm-mm. Dikasih hadiah misalkan apa yang keluar dalam benakmu seorang wanita. Ini unik ini. Jadi sastra masuk ini. Misalkan kamu ulang tahun dikasih pacarmu boneka, apa yang terbesit dari otakmu? Harus jujur nih. yang Ah, kesediaan. oh bagus. Tapi yang unik sedikit ada nggak yang unik sedikit? Kalau Pak Iqbal begini, jangan-jangan gini ya, kamu sama mantan-mantanmu yang dulu-dulu.
Gitu kan kamu kan otakmu, otak intursifmu apa sih intursif? Kasihan. Jangan-jangan ini. Iya kan harus jujur dong sama Pak Iqlil, iyalah. Atau yang unik lain, wis kamu tiap hari tadi pagi makan nasi, apa yang dalam hatimu? Ini saya memantik ya, memantik itu menyulut biar kreatif. Nasi itu apa? Apa? Ayo, ayo. Iya. Tadi kamu makan loh, makan nasi masa kamu hampar? Hidupmu gak berwarna, kurang berwarna. Waduh, iya ya. Minta saudara gamers itu. Iya. Maraton, lihat maraton. YB. Ya Allah. Fura, Puji Raja Arab. Aku lagi gak ngikutin ini ketinggalan zaman aku. Hari-hari saya cepet ya. Oh no, ayo sing viral. Iya ya. Kamu ketika makan tidak ada yang unik di hatimu. Waduh, harus dilatih ya. Harus dilatih. Terus nanti saya kasih PR itu aja satu. Ceritakan yang unik, yang lucu, begitu, yang konyol gitu. Padahal itu nggak konyol bagi orang lain. Iya memang harus halu, memang harus imajinasi. Bahan Memang imajinasi itu yang utama. Kreativitas itu kan sumbernya dari imajinasi. Kamu harus berani bermimpi lah, berimajinasi lah, harus berani lah. Heeh. Bisa lah. Tadi saya masuk ke Unmu aja lihat pink-pink itu wes halu Pak ini. Terus saya Ada banner pink itu loh, ada banner pink. oh, Itu sudah halu di mana-mana. Jadi bahan apa tadi itu mereview orang tadi. harus tahu lalu digunakan itu. Iya. Yang konyol gitu ya, yang ini nggak apa lah itu jangan dipendam-pendam itu bakatmu itu. Mereview orang, oke oke oke, bagus kok. Oke, kan nggak kasar gitu. Ya, boleh boleh. Kalau nggak bakat ke nasi ke orang, nggak apa-apa. Boleh boleh. Aduh, ada yang ditanyakan. Intinya apa? Hari ini kita ngobrol balik. Apa hubungan sastra dengan budaya, pendidikan, pariwisata, lingkungan, apa hubungannya ini? Hubungannya adalah untuk Jadi, tambah estetika nilai. betul, masuk. Memberi value nilai ya. Yes. Oh ya. Yang awalnya B aja jadi wow, gitu kan. Sastra itu fungsinya begitu, menambah nilai estetika. Jadi minggu depan kamu saya kasih PR, itu maksudnya. Yang hal yang biasa, ini latihan harus latihan memang. Jadi luar biasa itu bagaimana? Menceritakan. Nama desa kamu boleh, desa kamu kalau malu 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 curhat gitu ya. Karang nongkrong, kan. Kamu jadikan yang unik begitu ya apa? Kearifan lokalmu ada apa kearifan lokal? Dan cita-cita apa di desa kamu? Dulu kecilnya kamu diceritai apa gitu. Misalkan kamu pernah tahu Siti Nurbaya? Siti Nurbaya, Datuk Maringgi tahu nggak? Datuk Maringgi. Siti Nurbaya. Kok tahu kamu? Dan dinikahkan sama orang kaya tapi tua itu loh. Nggak tahu. Ini oh bukan. Ini cerita drama orang dahulu. Ada anak gadis desa cantik dinikahkan sama orang tuanya secara paksa menikahi orang kaya tapi sudah tua. Itu kan sudah lumrah, ya kan? Sekarang kamu versikan zaman now. Yang unik dong. Dia boleh aneh. Kalau dulu kan memang nggak mau banget ya. Sekarang malah mau. Enggak tergantung orangnya juga sih. Tapi kamu dinikahkan sama orang kaya Sama, yang matang gitu. sama. Maksudnya bukan Karena kok hidupnya bukan hartanya, matang kan, bukan overcook kan. matang. Mau overcook. Matang kan mau mendekati overcook. Well done. Well daging.
Umur 40 itu menurutmu sudah tua apa? Kalau dia bawanya dikasih kamu tiap hari iPhone gitu, kamu masa nggak mau? Di- uang jajan kamu jadi 10 juta tiap bulan wis. 20, 20, 20. Ah, coba kamu sehari mungkin enggak. Iya, betul. Enggak jelek ini. Berarti uang ini bukan segalanya nih. Ah, prakete kalian. Berarti kamu kalau disuruh menikah ganteng tapi nggak punya uang sama tua yang punya uang banyak, milih yang mana? Ya dulu nggak punya uangnya tapi Kayaknya ngerti. di TikTok itu yang milih yang uang banyak deh. Punya TikTok bukan saya. TikTok bukan TikTok. Kamu belum belum pernah merasakan nggak bisa makan ya? Belum pernah merasakan dihina orang nggak? Ih miskin lu, minggir lu miskin, minggir lu miskin. Gimana tuh Pak? Ya. Dia masih gigi bekerja atau gimana? Sekarang itu TikTok itu menjual kegantengan. Itu suka. Oh, sekarang itu TikTok tuh jual kegantengan, Iya. bukan uang ya. Yang penting ganteng. Kalau ganteng nggak 5 kan? menit, 5 minutes. Kalau ada yang mau minum kamu nggak? Ini siapa? Iya. Kalau ganteng nggak cantik kan susah FYP Pak. Tapi kaya juga FYP jadi. TikTok dibeli kan promosi FYP dong. Berarti intinya Per berapa 10.000 atau 20.000 harus FYP paling. Cepet mana ini? Oh, Promosi dong. Bisa jadi. Berarti itu kurang banyak aja uangnya dia nggak FYP itu. itu kan konten FYP, konten promosi kan ada juga waktu. Kalau FYP asli akunnya kan dia bisa FYP terus dengan kalau itu. Oh iya ya. Terus Paling kurang banyak paling 1 juta gitu paling langsung cepat. kan bahasa ini Ya kita kan nanti followernya sedikit masih 1 juta langsung banyak itu pasti. Daripada yang mulai sama-sama nol, ganteng kan orang kaya ya. Sama-sama nol. Cepet yang punya kaya uang. Iya. ya yang ya kalau nggak ada mau tiktokan Pak. Apa ini konten? Ya kan yang penting kan FYP. Oh, Tapi kalau kamu milih, biasanya memang yang kaya. tidak. Orang tua, orang tuamu pasti milih yang lebih kaya daripada yang ganteng doang. Terus digini sama orang tuamu laki-laki khususnya. Kamu masih kasih makan kreweng anak saya. Gitu. Kamu kasih makan batu anak saya. Nyah kau dari hadapanku. Misalkan masa ada yang melamar ke rumahmu, terus kamu sudah mengenalkan pacarmu ke orang tuamu, Apa ya sih? tapi sudah kenal. Hmm. Ya itu Pak Saskanya siapa? Oh iya, itu Saskanya. Pas apa deh? Itu kayaknya halu yang gak ketulung ke sana. Oh iya ya. Saskanya setting gitu di sana. Kamu tuh army dah, bukan ya? Apa kamu? Cortis. Apa mana ini? Baru. Jenis kultis apa? Kan boy. Iya, Boy. ya fanboy like army ya. Tapi kamu kultis, Cortis. kok kayak kultis. Wah. Sekte apa gitu enggak ya? Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Iya ya, masuk itu. Ya apa, nggak apa, nggak apa. Ya makasih Pak. Temennya Pak Ikil yang usia sama Pak Ikil gini, masih ikut fanbase-nya Army. Ke base-nya. Baik. Iya, comeback itu ikut Comeback. bawa poster. Ariran. Dia jatuh Pak. Teh Yun, tas apa itu arah itu? Iya, Pak. Ayung ya. Pokok. Jongkok itu lah. Allah. Sing dilihat itu apanya? Ngono ya. Kita semua itu punya alasan sendiri kalau menyukai Bapak. Padahal untuk itu ya ambune gak enak kan. Doi. Loh masa semua kentut ya gak enak dong. Keringetnya masa nggak kecut? Pasti Iya. kamu ambil. Misalkan si Army itu kaosnya kan pas konser kan keringetan ya, pasti Iya. diambil, pasti dia. Bil. Padahal bau. Gila.
Tisu itu digini-gini kan dilempel gaji uang ya. Kok bisa ya? Nggak masuk akal. Loh, kenapa harus ada yang jual pemain kan pemain sepak bola seperti itu? Ya, kenapa bisa sepak bola? Itu kan jersinya dijual. Oh, banyak idol, Pak. Iya kan ya fan-nya sepak bola. Gak apa-apa punya fan. Kamu punya fan. Saya kok nggak punya ya? Kan sama idola. Idola gitu loh. Ya idola, Pak. Figur lah. Saya nggak punya ya. Pak, Pasti idolanya Masya Allah. Ada kali. kalau itu memang iya, enggak selain Rasulullah pasti itu ya idola semua orang, enggak selain itu. Yang masih hidup atau yang Iya. Heeh. Nah ini kan idol. Misalnya kamu tipu-tipu tiap hari kau tipu-tipu gitu. Idola. Heeh. Ayo, Rek. Sudah ya. Aduh. Capek. Minggu depan PR-nya jangan lupa. Emang kamu. Gitu. Kamu, enggak apa-apa. Kan sekarang yang apa